Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Thank you hari ini 12 Juni 2021 ketemu lagi bareng kita dari Ngampus. Sobat Ngampus, thank you yang udah join hari ini. Hari ini kita kedatangan tamu yang lumayan spesial. Meskipun beliau masih muda, lebih muda dari saya, tapi prestasinya luar biasa. Mas Hendrik Vincent, selaku founder dan CEO dari bshare.id. Halo Mas. Halo Bro Halo Gatot, bro, apa apa kabar bro? kabar? Baik. Sehat. Ini Thank you kebetulan udah diundang loh. siap, sama-sama. Thank you juga nih waktunya super sibuk nih, Mas Vincent nih. Kebetulan sharing sedikit, saya sama Mas Vincent kenal di itu ya Mas ya, sinergi ya, Sinergi ya. sinergi ya betul ya. Bareng-bareng sekolah bareng-bareng waktu itu. Kalau bareng ya, belajar bareng lah ya. Belajar bareng. Seperguruan kita ya. Seperguruan. Oke. Hari ini Sobat Ngampus dari Mas Vincent itu mau sharing terkait dengan financial strategy for millennials. Nah ini penting banget nih. Banyak anak-anak muda gitu kan ya, anak-anak muda yang terutama teman-teman mungkin yang udah mau lulus gitu kan ya, perlu tahu nanti ketika dapat salary gitu kan baginya tuh gimana gitu kan. Karena kalau nggak diinvest kan habis gitu aja gitu Iya, ya Mas ya. Habis banget. aja udah gitu kan, nggak kerasa gitu kan ya. Nah mungkin nanti detailnya ke Mas Vincent. Monggo Mas, Siap. the stage is your Mas. Monggo Mas. Oke, iya. Thank you Bro Gatot nih udah Siap. ngundang, keren banget Ngampus. Saya dengar cerita-ceritanya dan sepak terjangnya luar biasa banget. Thank you. Ini coba saya izin share screen ya. Siap. Oke, wah ini materinya sih bisa 2 jam lebih nih kayaknya nih. Enggak lah. Tenang teman-teman. Jadi sebelumnya selamat sore buat teman-teman Ngampus semuanya. Jadi kali ini teman-teman panitia kemarin mengundang saya untuk membawakan tema tentang financial strategy for millennials gitu. Jadi nah ini nanti bentuknya santai aja. Jadi teman-teman mungkin kalau ada yang mau nanya bisa langsung di komen gitu ya. Sambil nanti juga ada sesi tanya jawab juga ya bro ya. Jadi kita Betul. penjelasan segala macam, monggo kita santai aja gitu ya. Kemudian kalau ada pertanyaan bisa di Zoom chat. Oke. Nah jadi sebelum itu kenalan dulu nih. Jadi perkenalkan saya Hendrik Vincent, founder dan CEO dari bshare.id. Nah saat ini juga saya menjabat di berbagai asosiasi juga. Kemarin sempat mendapatkan penghargaan Forbes 30 Under 30 dari Forbes Indonesia di kategori teknologi nih 2020 kemarin gitu sebagai co-founder dari bshare. Nah waktu itu juga saya sempat pernah belajar di Alibaba. Alibaba ini kita ikut yang namanya e-founders fellowship gitu, di mana di sana belajar bagaimana Alibaba itu membangun bisnisnya dari nol, dari startup gitu kan, dan akhirnya bisa mencapai sebesar sekarang gitu. Nah, jadi nanti juga adalah yang bisa di-sharing-sharingkan, kemudian sempat mendapatkan penghargaan dari SWA juga, Indonesian Young Business Leader Award 2021 di tahun Luar ini. Biasa. Gitu. Bangga gue pernah duduk sebelahan itu. Sama-sama bro. Nah, jadi sebelum di bshare, gue sendiri memang adalah investor bisnis di bisnis franchise, suara laba gitu kan. Kemudian ya ngerasain gimana rasanya kalau kita mau mulai invest sebagai anak muda itu modalnya butuh besar gitu kan, butuh ratusan juta, miliaran gitu kan. Nah dari sana baru kepikiran nih kenapa enggak kalau kita patungan aja gitu kan, jadi kita urunan gitu kan, mulai dari 5 jutaan sama-sama nih untuk invest di bisnis gitu. Nah dari sana baru deh kita bikin, oh gimana ya caranya supaya bisa. Akhirnya kita bikin platform supaya seluruh masyarakat Indonesia bisa ikutan jadi investor dengan modal kecil melalui bshare. Makanya kita membuat bshare gitu. Jadi memang awalnya juga sebelum di bshare gue ada bisnis e-commerce juga, jualan barang import dari China jual ke US, kemudian juga di Indonesia. Nah, tapi ya kalau misalkan e-commerce dan lain sebagainya lama-lama saingan makin banyak gitu kan. Apalagi sekarang banyak yang besar-besar gitu. Akhirnya memang interest di dunia investment dan bisnis akhirnya membuat bshare sampai sejauh ini. Seperti itu. Nah, jadi mungkin ini ada sedikit intro terkait bshare gitu ya. Mungkin biar teman-teman nggak penasaran, mungkin udah pernah ada yang dengar ataupun ada yang belum dengar gitu ya. Mungkin bisa kita simak bersama videonya. Apa sih yang dimaksud securities crowdfunding? Securities crowdfunding merupakan layanan yang dapat memfasilitasi masyarakat untuk berinvestasi ke bisnis UKM secara lebih luas lagi.
Jadi, Anda bisa memiliki pilihan investasi yang lebih beragam dan sesuai dengan kebutuhan dan profil resiko Anda. Pertama, untuk Anda yang ingin memiliki bisnis dengan modal minim, ini adalah solusinya. Layanan investasi saham pada bisnis UKM dengan sistem equity crowdfunding atau urun dana. Anda akan mendapatkan pembagian dividen sesuai presentase kepemilikan saham pada setiap periode secara berkala. Kedua, buat Anda yang suka berinvestasi dengan pendapatan pasti, obligasi solusinya. Investasi jenis ini merupakan pilihan yang tepat untuk Anda yang ingin mendapatkan fixed return. Sistem investasi jenis ini merupakan layanan yang bertujuan untuk membiayai sebuah proyek atau operasional perusahaan dengan imbal hasil tetap. Terakhir, buat Anda yang menginginkan investasi sesuai syariat Islam, sukuk atau obligasi syariah solusinya. Ini merupakan layanan investasi yang menerapkan sistem pembiayaan dan pendanaan sesuai hukum syariat Islam yang berlaku. Untuk imbal hasil dan pengembalian pokoknya mengacu pada akad syariah yang disepakati. Kini B-Share semakin siap menjadi bagian dari perubahan untuk Anda dan Indonesia yang lebih sejahtera. Pasar modalnya pejuang bisnis kecil dan menengah. Bersama, kita bantu kembangkan bisnis hingga ke seluruh penjuru Indonesia. B-Share, investing business together. Oke, nah itu perkenalan singkat, video singkat terkait Ya. B-Share itu apa gitu ya. Buat teman-teman yang penasaran, jadi B-Share ini adalah platform investasi bisnis pertama di Indonesia dengan sistem equity crowdfunding, dan B-Share ini sudah mendapatkan izin resmi dari Otoritas OJK. Jasa Keuangan. Iya, betul. Jadi sejauh ini kita sudah berinvestasi ke 48 bisnis dengan jumlah investasi sebesar 37 miliar gitu ya. Oh, iya. Bersama dengan 67.000 investor dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Dan untungnya portfolio kita juga bersyukur banget sudah bisa menghasilkan omset itu hampir 70 miliar sejauh ini, dan memberikan dividen kepada para investornya sebesar 4,5 miliar gitu. Jadi gue sendiri juga nggak sendirian di sini, gue ada bersama dengan 3 co-founders lainnya, yaitu Giovanni dari CTO, Wahyu dari CIO, dan juga Pak Gatot dari CFO. Jadi memang kami semua punya pengalaman yang berbeda gitu ya, di dunia finance, kemudian dunia teknologi, dunia franchise. Jadi kita bergabung bareng nih untuk bisa memfasilitasi teman-teman untuk bisa berinvestasi bisnis dengan modal kecil. Oke. Kayak gitu. Nah, ini Bro, sorry bro. Oke. Ada info dari panitia, boleh di stop sharing dulu, terus share screen lagi mas. Soalnya ada item-itemnya di atas ini, takut nggak Oke, kelihatan nanti. coba ya. Sorry. Kayaknya tadi loading. Siap. Oke, udah belum? Udah mendingan belum? Nah, ada kayak garis hitamnya gitu ya. Apa sinyal ya, Bro? Kayaknya sinyal mungkin. Nah, itu udah agak hilangan tuh. Oke. Oke. Nah, nggak apa-apa. Sip. Lanjut. Sip. Oke, Bro. Nah, jadi equity crowdfunding sendiri sebenarnya adalah suatu sistem sebenarnya, Bro. Apa namanya, konsep buat teman-teman yang baru pertama kali dengar, ini adalah konsep gotong royong, di mana yang tadinya kita punya modal kecil itu nggak mungkin bisa deh punya bisnis gitu ya. Sekarang dengan adanya B-Share, kita bisa patungan nih untuk bisa memiliki bisnis dengan cara patungan bersama-sama dengan skema kepemilikan saham gitu. Jadi kita patungan, invest, nanti kita bagi dividen dan secara berkala gitu ya. Dan juga laporan keuangan kita sajikan setiap bulan. Jadi teman-teman bisa langsung cek gitu ya di dashboardnya untuk gimana nih performance bisnis yang gue invest dan lain sebagainya. Kemudian tarik dividennya langsung ke rekening bank. Jadi benar-benar semuanya di-automate dari platform kita di teknologi yang ada di B-Share. Nah, jadi bentuk-bentuknya bisnis UKM yang bisa diinvestasikan tentunya ada macam-macam, ada UKM dan franchise gitu ya, di berbagai industri, F&B, fashion, jasa, agrikultur, pendidikan, mekanikal, dan lain sebagainya. Jadi investor kita pun beragam, jadi ada yang dari sisi individu, ada juga yang corporate yang memang tertarik untuk invest di bisnis-bisnis UKM, kayak gitu. Oke. Sorry, mungkin kita sambil ngobrol kali ya, biar lebih... Boleh, Bro. Siap. Berarti ceritanya kalau misalkan tadi kan ada tulisannya kan saham PT gitu kan ya? Iya, betul. Berarti ceritanya satu kepemilikan PT di PT A misalkan gitu kan ya, franchise.
itu berarti orangnya bisa let's say bisa puluhan, bisa ratusan ya, karena mesti Betul, urunan dana gitu ya, betul gitu ya. betul. Jadi nanti Oke. satu PT itu bisa ratusan orang gitu ya. Tapi itu semuanya walaupun nggak kenal satu sama lain, is oke karena kita kan by system gitu ya. Dan nanti juga profitnya kita bantu distribusikan juga ke para investor gitu. Jadi nggak perlu bingung, di akta PT-nya juga udah otomatis kita ada namanya kepemilikan masyarakat kayak di Bursa Efek, Bro. Gitu. Jadi ada tercatat juga resmi di Kustodian Sentral Efek Indonesia kayak kita invest saham di Bursa Efek. Jadi masing-masing investor punya SID tuh. SID untuk mereka udah punya identification number-nya sendiri tuh. Gitu. Ya. Oke. Nah, ini brand-brandnya kita. Jadi di BShare ini ada berbagai macam brand yang sudah bergabung sebagai partner gitu ya, mulai dari fashion, kemudian F&B gitu, Padang Sederhana, Alfamart, kemudian Kopiwi, Sourcelli dan lain sebagainya. Yang tadinya kita harus ratusan juta atau miliaran untuk bikin satu gerai gitu. Nah, sekarang ini kita bisa mulai dari 5 jutaan kayak gitu. Bahkan sekarang kita bisa 50.000 per lembar saham. Jadi kadang-kadang kita bisa kecilin gitu kan, 500.000 atau 50.000 biar lebih banyak orang yang bisa ikutan kayak gitu. Nah, ini contoh-contohnya portfolionya. Jadi ada Odyssey Barbershop misalkan untuk kemudian ada Flip Burger gitu ya. Ada Padang Sederhana yang kita invest tuh rame-rame nih, bisa ratusan orang gitu ya. Iya, 165 investor. Gitu. Nah, jadi EBITDA-nya kalau ini udah passive income nih 30-50 juta per bulan. Nanti dibagi sesuai persentase saham aja kayak gitu. Nah, jadi keunggulan daripada BShare sebenarnya ya tadi kita bisa patungan rame-rame dan bisa ikut ngeramein bisnisnya gitu kan. Jadi omsetnya bisa semakin growing karena bisa dipromosin sama ratusan orang di seluruh Indonesia. Betul. Gitu. Bisa ini ya berarti ya, Sen, bisa ngaku-ngaku makan di Flip Burger punya dulu. Betul gitu dong ya kan. Benar enak banget. Iya. Pegang saham gitu kan. Betul. Nah, jadi tapi topik di diskusi kita kali ini bukan tentang BShare sebenarnya. Jadi saya tadi di mention juga tornya bahwa kita akan bahas nih buat teman-teman bagaimana sih sistem mengatur keuangan, bagaimana alokasi keuangan kita sebagai millennials gitu kan. Teman-teman di sini saya yakin mungkin juga banyak masih anak-anak muda gitu yang pengen gimana sih caranya mulai invest, jangan sampai uangnya habis dan lain sebagainya untuk kita senang-senang aja gitu, tapi kita pikir masa depannya juga gitu. Jadi kita akan belajar bagaimana sih kebiasaan milenial pada umumnya, kemudian perencanaan keuangan, bagaimana sih world class money management system. Nah, ini yang waktu itu sempat gue pelajari di Singapura bareng T.H. Eckert, itu perencanaan keuangan juga dan serial entrepreneur, di mana dia menciptakan sebuah sistem world class money management system ini gitu. Nah, nanti juga teman-teman Kiyosaki itu ya, T.H. Eckert. Nah, T.H. Eckert ini dia punya metodenya nih. Kalau kita mau udah ada penghasilan, bagi-baginya gimana gitu. Nanti kita akan pelajari tentang itu. Kemudian cara pemilihan investasinya juga. Kemudian bagaimana kita membuat perencanaan investasi dan bagaimana kita how to take action juga langsung kayak gitu. Oke. Nah, jadi kita mulai di topik yang pertama. Jadi ini mungkin teman-teman juga udah sering dengar nih di pelajaran di kampus gitu ya ataupun di SMA gitu ya, bahwa dulu Indonesia itu dijajah secara oleh Belanda gitu kan. Kita puluhan tahun gitu di sana dijajah. Nah, sekarang sebenarnya kita memang udah nggak ada penjajah nih gitu ya, tapi saat ini kita itu masih dijajah secara keuangan, teman-teman. Gitu. Kenapa gitu ya? Kalau kita bicara data, 40% millennials kita itu ternyata saat ini terlilit utang demi gaya hidup dan hubungan sosial. Ini dari Forbes yang datanya. Kemudian juga 44% mereka rela berhutang untuk traveling dan 60% rela berhutang untuk yang mengeluarkan uang lah untuk makan minum, Instagram dan lain sebagainya kayak gitu. Tuntutan sosial media, Bos. Tuntutan sosial media. Nah, jadi ya kayak gini. Jadi mereka pada 47% untuk makan, 15% untuk belanja fashion gitu ya. Traveling 24%, kemudian untuk ya beli kopi-kopi kekinian gitu, Bro, 9%. Nah, jadi ya itu rata-rata risetnya. Ini dari Femina waktu itu pernah riset juga tentang gaya hidup millennials gitu. Nah, nggak tahu nih teman-teman di sini apakah ya pasti ada yang merasa lah, gue sendiri juga kayak gitu, suka jajan dan traveling dan lain sebagainya gitu kan. Umum lah gitu. Tapi
ternyata gitu ya 69% millennials kita itu lebih milih menabung daripada investasi gitu. Mereka masih nggak ngerti apa tuh invest, akhirnya uangnya dimasukin ke rekening bank aja gitu, ditabung aja gitu. Dan 70% millennials kita belum sadar akan penting investasi gitu. Nah jadi inilah fakta gitu ya yang terjadi saat ini gitu. Nah tapi teman-teman yang hadir di sini tentunya udah berbeda nih dibandingkan yang lain, karena memang hari Sabtu gitu ya, pengen belajar tentang keuangan, gimana caranya strategi investasi dan lain sebagainya. Keren banget nih buat teman-teman yang hadir di sini, terutama yang ngikutin ngampus tentunya ya. Nah, jadi biasanya kalau kita berjalan seperti itu terus, hidup berjalan, kebutuhan terus meningkat, segala macam, akhirnya kita pensiun, contohnya ya, bertahun-tahun kemudian, akhirnya 79% kita itu millennials itu kembali bekerja setelah pensiun, bro. Jadi 21%-nya menggunakan tabungan, menjual rumah atau mengandalkan bantuan pemerintah untuk bisa bertahan hidup. Gitu. Jadi ini fenomena yang sangat krusial banget dan memang sudah darurat gitu. Kalau kita nggak selamatkan, ya akan generasi kita ini millennials akan gawat banget gitu pada saat pensiunnya gitu. Dan ini common berjalan gitu kan ya sekarang. Benar. Jadi ini terjadi bukan cuma di Indonesia, walaupun ini research dari Indonesia, tapi hampir seluruh dunia seperti ini. Betul. Nah, jadi sebenarnya ada kabar baik buat kita semua sebenarnya. Kita itu solusinya bukan, kita nggak harus perlu jadi kaya teman-teman gitu ya. Mungkin kalau kita mikir, wah gimana nih caranya kalau kita mau pensiun segala macam mesti kaya gitu ya, mesti punya duit triliunan, miliaran, kapan kita bisa dapat duit sebanyak itu gitu kan. Betul. Tapi ternyata kabar baiknya adalah kita nggak perlu mesti jadi triliuner segala macam. Kalau memang bisa, bagus banget gitu kan. Kita bersyukur banget. Tapi ternyata kita nggak perlu terlalu mikir muluk-muluk. Goals kita sama-sama adalah ini. Goals kita adalah untuk bebas secara finansial gitu. Apa sih bebas finansial? Maksudnya adalah kita harus menciptakan pendapatan pasif atau passive income kita lebih besar daripada pengeluaran harian gitu. Maksudnya gimana? Jadi kita punya aset yang berjalan dan menghasilkan income secara pasif dengan ataupun tanpa kita, dan itu harus lebih besar daripada pengeluaran harian. Kayak gitu. Jadi itu udah, ya bayangin aja kalau kita udah punya bisnis ataupun kita punya income yang nggak perlu ngapa-ngapain, income masuk 20 juta per bulan gitu kan. Walaupun kita nggak kerja, masuk terus tuh uangnya gitu kan. Nah, kita mau belanja segala macam, mungkin habis 10 juta. Masih ada 10 juta itu ya kita dapat gitu kan, bisa kita invest, bisa lain-lain. Jadi itulah namanya bebas finansial. Nah, itu goals kita bareng-bareng teman-teman. Gitu. Jadi kalau udah kayak gitu, itu yang disebut itu ya Mas ya, yang money work for you gitu ya. Nah itu jadi kita nggak perlu pusingin lagi, waduh kerjaan gue nggak suka nih gitu kan, tapi terpaksa mesti dapetin duit gitu. Kalau ini kita bisa ngerjain benar-benar passion karena kita udah bebas finansial gitu kan. Nah oke. Nah jadi kita akan bahas bagaimana nih supaya kita bisa menuju goals tadi gitu ya. Strategi gimana sih caranya gitu kan untuk financial planning dan investment strategi. Nah, kenapa sih investasi itu penting buat kita nih anak muda gitu ya? Karena di dunia ini ada yang namanya inflasi, teman-teman. Inflasi ini adalah nilai uang itu sebenarnya kalau kita diamin aja gitu ya, lama-lama akan menurun gitu. Yang tadinya kita bisa beli 5.000 bisa beli bakso, sekarang beli bakso sekarang jadi 15.000 gitu kan. Jadi nggak cukup 5.000 nih untuk beli bakso lagi gitu, karena nilainya jadi menurun. Kemudian juga yang tadi kita rencananya untuk bebas finansial, pastinya teman-teman juga pengen untuk bebas finansial sejak muda gitu kan, dan juga kita harus menciptakan kendaraan untuk mencapai goals keuangan kita. Nah itulah namanya pentingnya kita berinvestasi gitu. Jadi ya inilah kita lakukan untuk masa depan kita yang lebih cerah lah istilahnya, semakin cerah tentunya. Nah jadi stepnya pertama adalah ini teman-teman, kita harus tentukan dulu goals keuangannya kita masing-masing. Kita pengennya itu untuk jangka panjang, misalkan apa? Misalkan bebas finansial pastinya untuk jangka panjang. Tapi untuk menengah apa? Oke, kita kan juga perlu untuk beli mobil, misalkan, atau mau beli rumah, pendidikan anak. Kalau belum merit kan pasti untuk biaya merit juga, gitu kan. Nah, jangka pendek ya pasti kebutuhan sehari-hari. Nah, itu kita petakan dulu nih, jangka panjang, menengah, pendek. Kita rencanakan, gitu ya. Habis itu, kenali diri sendiri, gitu. Jadi, ini tipe keuangan beda-beda nih. Ini juga waktu itu gue belajar di Singapura gimana ternyata dibedakan beberapa masyarakat di seluruh dunia itu ada 4 tipe keuangan yang paling besar gitu ya. Jadi yang pertama itu spender. Spender ini adalah tipe orang yang ketika ada uang masuk gitu ya, ataupun dapat uang jajan ataupun kerja gitu udah dapat gaji,
itu langsung dipakai untuk belanja spender. Mereka pakai untuk makan, mereka untuk shopping dan lain sebagainya. Habis aja pokoknya akhir bulan gitu kan. Atau bukan akhir bulan, malah tengah bulan udah habis gitu ya, spender. Iya, jadi memang dia hobinya nge-spending uang gitu. Tapi ada juga tipenya saver. Jadi dia dapat uang itu disimpan-simpan, dikantongin, tapi dia irit-irit sampai pelit banget gitu ya orang ini. Jadi dia dapat uang dipakai dikit-dikit, tapi dia hidup juga nggak nyaman karena mereka dapat uang tapi nggak bisa dinikmati dengan maksimal gitu karena mereka takut habis atau apa gitu kan. Nggak bagus juga kalau over kayak gitu ya kan. Kemudian yang ketiga adalah tipenya avoider. Avoider ini adalah orang yang takut akan uang gitu. Katanya uang itu sumber segala kejahatan gitu. Nah, itu avoider tuh. Jadi dia hidupnya yang pas-pasan aja, yang penting begini aja berjalan seperti air gitu. Itu tuh yang woles gitu kan. Nah, itu avoider tuh gitu. Tapi yang terakhir ada juga monk. Monk ini kan kayak semacam biksu lah gitu ya bahasa Indonesianya. Jadi dia itu tipe yang habis uang itu dipakai untuk amal gitu ya, langsung amal. Tapi saking amalnya gitu ya, saking dia suka beramal, dia nggak pakai uangnya itu untuk diri sendiri dulu atau keluarga. Dia lebih pentingin orang lain dulu, amal gitu. Tapi akhirnya diri sendiri dan keluarga malah nggak terurus gitu. Jadi ini nggak bagus juga. Jadi sebenarnya di dalam diri kita itu ada 4 jenis ini. Jadi ataupun ada yang condong mayoritas ke mana gitu. Jadi ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu ya. Teman-teman bisa sambil meresapi juga kira-kira saya tipe yang mana ya gitu ya. Gue tipe yang mana nih gitu kan. Dan yang penting kuncinya adalah kita udah tahu nih, misalkan kalau gue spender tipenya ya, berarti gue kan kalau ada uang tuh misalkan demen tuh dipakai buat kulineran dan lain sebagainya gitu kan. Harus sadar diri, oh oke, kalau gue tipe spender gue harus alokasikan nih untuk investasi juga ataupun harus untuk ngamal juga dan lain sebagainya gitu. Jadi harus sadar diri gitu. Jadi kalau kita tipe saver juga, oh nggak boleh nih kita terlalu pelit dan irit-irit juga, harus dinikmati juga gitu. Jadi kuncinya adalah kita mengenali dan akhirnya bisa secara sadar untuk bisa mengatur keuangan kita, bukan tergantung dari oh ya udah kan gue tipenya spender atau gue tipenya monk gitu kan. Tapi harus secara sadar diubah sesuai dengan biar lebih seimbang lah gitu untuk keuangan kita kayak gitu. Nah, ini juga ada framework ya yang diciptakan oleh Robert T. Kiyosaki, mungkin teman-teman udah sering dengar juga. Jadi ada nama cash flow quadrant gitu. Nah, ini sebenarnya strategi untuk kita mengetahui juga sumber pemasukan kita gitu. Kebanyakan orang kan adalah kalau misalkan habis lulus kuliah gitu ya, teman-teman di sini kan habis kuliah pengen jadi apa sih gitu kan, ditanya, oh pengen kerja di mana, malah ditanya gitu kan. Oh pengen kerja di mana? Oh pengen kerja di corporate atau pengen usaha sendiri gitu kan. Nah, itu biasanya masuk sini employee, self-employee nih, misalkan bikin usaha sendiri. Tapi ada kuadran kanan, ini kan kuadran kiri ya, ada kuadran kanan. Kuadran kanan ini adalah ada business owner. Business owner ini adalah pemilik bisnis. Jadi orang yang punya bisnis ini dengan ataupun tanpa dia, bisnis sudah bisa berjalan. Karena udah punya sistem yang berjalan otomatis gitu ya, autopilot. Nah, ini biasanya perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Misalkan contohnya BCA gitu ya. Ownernya dia mau Pak Arman Hartono, dia mau di rumah aja terus tiduran sebulan juga besok BCA juga sahamnya naik gitu kan, karena dia udah punya bisnis yang berjalan dengan sistem yang baku dan bisa menghasilkan passive income buat perusahaannya gitu. Nah, yang terakhir adalah investor I. Nah, ini adalah kalau yang tadi sistem bisnis gitu ya, yang bekerja untuk kita untuk menghasilkan uang. Kalau ini adalah investor adalah uang yang menghasilkan uang gitu. Jadi kita tidur pun uangnya akan bekerja sendiri untuk menghasilkan uang lagi yang lainnya gitu. Jadi ini bisa misalkan tadi investasi berbagai macam ya, misalkan invest bisnis, invest properti, atau invest emas dan lain sebagainya, banyak macamnya gitu. Tapi pada intinya adalah perbedaannya kalau yang kuadran kiri ini adalah kita menukarkan waktu kita dengan uang gitu ya. Dan mostly banyakkan orang di dunia itu di kuadran kiri. Goalsnya adalah bagaimana kita secepat mungkin untuk bisa menyicil investasi dan lain sebagainya untuk bisa geser kuadran, pindah ke kuadran kanan gitu. Jadi pemilik bisnis ataupun jadi investor gitu. Dan mungkin kita nggak harus langsung jadi investor profesional gitu ya, kayak Warren Buffett dan lain sebagainya, mereka investor profesional gitu. Tapi kalau kita mungkin sebagai karyawan atau sebagai misalkan pebisnis gitu ya, tapi kita tetap invest juga misalkan di investor, ataupun kita bikin beli bisnis franchise gitu kan yang udah berjalan dengan ataupun tanpa kita. Jadi kita bisa punya berbagai sumber pemasukan gitu kan. Ya, jadi sekali waktu bisa kemudian bisa B juga, bisa I juga gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi bisa barengan kayak gitu.
Nah, ini rahasia buat kenapa sih sebagian orang ada yang kaya banget gitu ya, ada yang biasa aja gitu. Karena ternyata perbedaan pola keuangannya adalah ada habitnya yang berbeda gitu. Nah, sebelah kiri adalah cash flow pattern untuk orang kaya gitu. Orang kaya itu gimana sih pola keuangannya gitu ya. Mereka begitu dapat penghasilan dia langsung beliin aset, teman-teman. Dia beliin aset properti, dia beliin saham, dia beliin bisnis, dia bikin buku dan lain sebagainya gitu kan, untuk menghasilkan income kembali ke kantong mereka. Jadi bukan langsung dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, misalkan nih, ini kalau untuk orang-orang umum gitu ya. Jadi untuk karyawan ataupun pengusaha tapi yang umum gitu ya, mereka belum ada mindsetnya kuadran kanan gitu ya, mereka dapat dari income, mereka langsung pakai untuk bayar cicilan kartu kredit gitu kan, cicilan mobil, cicilan rumah, kemudian dipakai lagi untuk apa? Untuk pembayaran bensin, untuk kebutuhan hidup dan lain sebagainya, habis itu habis. Gitu. Begitu terus, salary gitu, gaji, masuk bayar cicilan, habis untuk kebutuhan sehari-hari. Udah nggak ada lagi tuh yang masuk ke aset, bener nggak? Gitu. Nah, tapi kalau kita udah tahu nih sekarang, teman-teman udah dengar cerita dari acara ngampus ini gitu ya, kemudian semakin sadar, oh goals-nya adalah kita mau bangun ini nih supaya asetnya bekerja untuk kita menghasilkan income. Nggak harus nungguin income masuk dikeluarin lagi jadi salary. Jadi kalau kita mau jalan-jalan gimana? Kalau kita mau beli aset, kalau kita mau happy-happy, mau jalan-jalan, mau beli rumah dan sebagainya itu bisa. Tapi adalah income yang dapat dari aset ini. Jadi kita udah kumpulin aset dulu, habis itu dapat income, baru dipakai untuk kebutuhan sehari-hari ataupun untuk lain sebagainya. Gitu. Jadi goals-nya adalah membangun aset dulu, kayak gitu. Menunda kesenangan lah istilahnya, kayak gitu. Nah, jadi caranya gimana gitu ya? Nah, ini kita daripada kita semua bingung gitu ya, kita pakai aja baku gitu ya, sistem baku yang sudah proven dipakai, namanya manager system, world class money management system ini, yang dari tiap Eker. Ini bisa kita pakai frameworknya. Modelnya seperti apa, gitu, teman-teman, gitu ya. Jadi di sini adalah metode pembagian alokasi, di mana sistem alokasi ini kita bisa pakai berdasarkan uang masuk kita, tinggal dibagi berdasarkan persentase. Jadi berapapun uang kita, itu kita tetap bisa kok pakai untuk investasi, kita pakai untuk belajar, kita pakai untuk main, dan lain sebagainya. Jadi ini ada patokannya, misalkan kebutuhan sehari-hari 50%, terus financial freedom ini untuk kebebasan finansial kita, untuk investasi masa depan itu 10%, untuk kebutuhan jangka panjang dalam waktu dekat gitu ya, itu 10%, misalkan nanti kita akan bahas di belakang gitu ya, tapi untuk ini untuk education 10%, untuk bermain gitu ya, untuk senang-senang 10%, untuk beramal 10%. Contohnya seperti itu. Nah, detailnya seperti apa? Jadi gini, financial freedom account ini yang pertama. Jadi setiap kali kita dapat income gitu ya, nah ini kita bisa pakai untuk financial freedom account, yaitu menghasilkan invest di aset yang bisa menghasilkan income yang jauh lebih besar daripada inflasi gitu ya. Inflasi tadi, inflasi kan mungkin sekitar 5-6% gitu ya. Nah, sekarang kita bisa, kalau deposito mungkin kalah sama inflasi gitu kan. Betul, jadi kita harus cari tempat yang bisa lebih gede dari inflasi gitu. Jadi ini harus aset yang menghasilkan income masuk ke kantong kita, tidak boleh diambil sampai kapanpun gitu ya. Kalau financial freedom account ini mau ada apapun, kita kalau bisa jangan diambil gitu ya, karena ini kan istilahnya angsa emasnya kita gitu, kita biarkan telurnya dia bertelur emas dulu gitu istilahnya. Gitu, hanya diambil hasilnya gitu. Nah, ini financial freedom account kita sisihkan nih, begitu masuk misalkan penghasilan 5 juta, masukin, kalau udah teman-teman kerja 5 juta, masukin 500.000 untuk kesini setiap bulan gitu. Nah, kemudian ini adalah long term saving for spending. Jadi adalah simpanan untuk jangka panjang. Biasanya durasinya 3-10 tahun. Gitu. Jadi ini kita sisihkan, misalkan nanti kita mau untuk beli mobil, beli rumah, untuk biaya menikah, kebutuhan mendadak gitu kan, ataupun pendidikan anak dan lain sebagainya. Itu masuknya ke sini. LTSS singkatannya. 10% juga gitu kan masukin. Nah, dibedain tuh instrumennya. Jadi kalau tadi financial freedom account itu misalkan kita pisahin masukin ke reksadana ataupun ke saham gitu kan, yang long term jangka panjang yang nggak bisa diambil-ambil gitu ya, ataupun ke bisnis. Kalau di sini itu dipisahin lagi account-nya. Jadi dipisahin reksadananya misalkan, atau dipisahin rekening banknya istilahnya. Jadi dipisah gitu. Jangan sampai nyampur-nyampur. Kalau nyampur-nyampur pasti hilang juga kita. Betul. Nggak tahu kepake juga uangnya gitu kan. Jadi harus dipisah kayak gitu.
Nah, kemudian tadi ini 50 atau 55% ya. Jadi bebas-bebas saja. Tapi sebenarnya bukan patokan, tapi ini buat benchmark aja buat teman-teman. Jadi kalau kebutuhan sehari-hari biasanya kalau udah yang married itu 55% biasanya. Tapi kalau kita masih single gitu ya, masih belum married gitu, biasanya ini bisa dikecilin misalkan 30%. Gitu kan, karena misalkan masih makan tinggal sama orang tua gitu kan. Orang tua. Jadi kita harus gedein di mana, di FFA-nya tadi, Financial Freedom Account, diperbesar gitu. Jadi yang ini bisa dikecilin gitu. Tapi ini umum, biasanya orang udah married biasanya 55% mereka. Ini untuk education ini penting banget, adalah pendidikan self improvement gitu. Misalnya ikut seminar seperti ini ataupun workshop, beli buku, pelatihan dan lain sebagainya. Dan ini goals-nya adalah untuk investasi pendidikan kita, bukan pendidikan formal sebenarnya, tanda kutip nggak harus formal gitu ya. Yang penting adalah untuk bisa mencapai goals keuangan kita tadi. Misalnya kita belajar investasi, belajar bisnis gitu kan, yang itu bisa menambah kualitas diri gitu. Nah, itu disisihkan 10% kayak gitu. Nah, jangan lupa kita juga harus bersenang-senang gitu ya. Nah, buat teman-teman yang savers banget nih, tipe-tipe yang hemat-hemat banget gitu ya, nggak ada salahnya kok untuk kita tetap bersenang-senang, main gitu ya, jalan-jalan. Nah, itu tetap perlu refreshing gitu kan. Jadi kayak gue nih lagi di gunung gitu kan, refreshing segala macam. Nah, ini biasanya alokasi 10% juga gitu ya. Tadi kalau 5 juta ya 500.000 gitu. Tapi ini bisa disimpan juga. Let's say kita pengen yang agak jauhan gitu ya. Jalan-jalan yang butuh, misalkan kita butuh yang misalnya jutaan gitu, jalan-jalan liburan nggak apa-apa, disimpan maksimum 3 bulan, tapi harus dipakai gitu. Jangan sampai disimpan-simpan nggak dipakai-pakai gitu kan. Dipakai untuk senang-senang, bisa jalan-jalan, bisa main-main gitu dan lain sebagainya. Itu 10%. Nah, ini beramal gitu ya, boleh yang 5%, boleh yang 10%, silahkan gitu ya, nanti disesuaikan gitu ya, tinggal dikurangin yang tadi bagian necessities-nya. Tujuannya adalah untuk beramal gitu ya. Jadi ya kita giving ke teman-teman kita yang membutuhkan. Pasti ada rasa kesenangan sendiri juga ketika kita membantu orang lain gitu kan. Nah, ini juga jadi membuat keuangan kita seimbang nih dari semuanya itu. Dan ini tetap ya dibedain akunnya, akun banknya ataupun akun reksadananya ataupun akun saham, akun bisnisnya dibedain supaya nggak kecampur, teman-teman. Kayak gitu. Berarti pembagian yang tadi 55, 10 dan sekian persen itu no matter lu dapatnya berapa gitu ya tiap bulan ya. Yang penting rules itu dijalanin gitu kan. Dijalankan harus gitu. Gue dapat 10 juta, gue dapat 20 juta, baru bisa nih kayak gitu. Iya, harus kayak gitu ya. Harus. Jadi memang lu gaji 5 juta pun nggak masalah ya. Nggak masalah. Gitu. Betul. Karena investasi itu, orang kaya itu bukan dari berapa besar mereka punya income gitu, tapi seberapa mindset keuangan kita, bagaimana kita mindsetnya menjadi mindset orang kaya gitu, yang tadi asetnya yang kita bangun gitu kan. Nah, gitu. Jadi lama-lama pun ataupun ada orang kaya income-nya miliaran tapi habis itu habis aja, ada juga kayak gitu kan. Nah, jadi yang kaya itu adalah masalah mindset, bukan masalah jumlah income. Gitu. Nah, jadi biasanya banyak nih teman-teman yang habis udah tahu nih segala macamnya, terus gimana nih bagusnya invest kemana ya, pasti nanya kan itu. Gitu kan. Sekarang ada lagi yang namanya kripto gitu kan, bagus nggak invest kripto gitu kan, ataupun ada saham ataupun bisnis segala macam, mesti yang mana nih gitu kan investmentnya. Nah, ini ada kita akan bahas nih teman-teman gitu ya. Nah, ini menurut secara umum gitu ya, secara global itu aset tempat kita investasi itu dibagi menjadi 4 kelas gitu ya. Ada paper asset ini tadi kayak obligasi, saham, deposito, segala sesuatu yang bentuknya kertas ya. Jadi bentuknya kertas, reksadana segala macam masuk ke paper asset. Biasanya ciri-cirinya adalah income itu lebih fokus ke capital gain. Jadi kalau hari ini kita invest gitu ya, reksadana beli harganya 1 juta gitu ya. Nanti lama-lama setelah bertahun-tahun mungkin akan menjadi 1,1 juta misalnya gitu kan. Jadi ada 10% bisa return dan lain sebagainya. Ataupun saham, misalnya kita invest sekarang, didiemin misalkan kita invest saham blue chip gitu ya di Bursa Efek, tau-taunya 10 tahun lagi misalkan saham Telkom, saham BCA, BRI naik jadi lebih besar 15% per tahun gitu ya setelah 10 tahun. Jadi kayak gitu. Nah, itu lebih ke capital gain gitu. Untung saat kita jual, itu paper asset gitu, capital gain. Nah, ada juga yang investasi properti gitu ya. Properti ini secara umum di Indonesia enaknya adalah kita kalau kita beli kemungkinan besar akan naik valuasi propertinya gitu kan. Tapi ya balik lagi, kalau misalkan ada pandemi seperti sekarang misalnya, itu susah jual juga properti gitu. Harga bisa jadi turun dan lain sebagainya. Ada juga harga turun, tapi karena ya memang pengen jual cepat gitu kan, harganya mungkin
hasilnya nggak segitu, cuma dia mau jual cepat, ya udah jual murah. Yang penting bisa dijual. Itu juga ada. Tapi keunggulan properti sebenarnya adalah leverage. Leverage ini adalah apa gitu ya, teman-teman? Kemungkinan aset ini untuk bisa dijaminkan sebagai aset untuk misalnya kita mau pinjam di bank gitu ya, atau kita mau usaha gitu ya. Nah, itu bisa dijaminkan karena dia punya kemampuan untuk diakui lah oleh industri keuangan secara umum gitu. Kalau orang lain saham nggak mungkin nih kita ke bank gitu, saya punya saham ini digadaikan saham kita gitu, nggak bisa biasanya. Mereka pikir ada tanah nggak atau properti yang bisa dijaminkan gitu kan. Nah, keunggulan properti ini juga adalah dari capital gain, untung saat dijual gitu. Tapi kalau bisnis kos-kosan gimana gitu ya? Kan ada properti kos-kosan gitu kan, ada income juga tuh gitu kan di kos-kosan. Betul. Tiap bulannya dapat juga. Tiap bulan dapat. Tapi itu apakah itu properti? Nah, sebenarnya kalau kos-kosan ini unik, bro. Jadi konsepnya adalah dia itu properti yang di atasnya ada bisnis sewa menyewa gitu. Jadi kombinasi dua aset. Jadi kita masuk aset ketiga namanya aset bisnis. Nah, ini yang kita bilang adalah aset yang menghasilkan cash flow, passive income itu adalah bisnis gitu ya. Makanya tadi kenapa di awal gue sempat brief sedikit tentang B-share gitu ya, karena satu-satunya instrumen yang membuat kita bisa invest ke bisnis gitu ya, belum ada saat ini sebelum kita bikin B-share gitu. Padahal sebenarnya inilah sumber pemasukan pasif kita. Kenapa? Makanya kalau orang pensiunan itu mereka balik lagi beli Indomaret, beli Alfamart, bener nggak? Mereka bikin kos-kosan gitu kan. Karena tujuannya tadi, karena bisnis yang menghasilkan passive income tadi, punya sistem yang berjalan gitu kan, dengan ataupun tanpa kita. Nah, itulah keunggulan daripada bisnis, aset bisnis gitu. Nah, dengan ada B-share tadi kita bisa patungan untuk invest bisnis, jadi nggak perlu dengan modal besar gitu. Dan yang terakhir adalah komoditas. Komoditas ini kayak emas, perak gitu ya, kripto gitu ya, yang modelnya sebenarnya dia itu adalah untuk melindungi nilai uang sebenarnya fungsinya ya. Jadi kalau kita invest emas hari ini 5.000 misalkan 5 juta gitu ya. Nanti tetap aja nanti 5 juta valuasi harga emas itu tetap gitu ya. Yang berubah itu adalah misalkan karena inflasi kan rupiahnya gitu kan. Jadi emas itu harganya jadi 6 juta misalnya contoh. Jadi kita ikut naik lah gitu harga emasnya. Jadi rupiah kita tetap ikutan naik gitu. Jadi numpang di emas itu menarok lah ya gitu. Menarok lah gitu. Nah, sekarang ada komoditas macam-macam juga kan, ada kripto dan sebagainya, katanya komoditas juga gitu, tapi digital gitu. Jadi itu juga teman-teman harus cek juga detail, pelajari dulu sebelum akhirnya memutuskan untuk invest, karena banyak juga yang invest untung, ada juga yang rugi gitu yang karena itu sebenarnya lebih ke trading ya kalau kripto, bukan lebih ke invest, karena kalau invest itu ditaruh habis itu udah gimana tuh kan, lupa didiemin gitu kan. Nah, kalau ini kan kita mesti cepat keluar juga gitu, takutnya boncos juga gitu kalau kripto. Jadi mesti hati-hati, bisa jadi itu trading. Oke. Nah, teman-teman kalau misalkan mau invest bisnis gitu ya, tadi mau menghasilkan passive income, itu kemana gitu ya. Ini ada berbagai industri yang bahkan di masa COVID itu juga meningkat. Kita juga bisa cek misalkan kesehatan gitu ya, tentang makanan gitu ya, pasti retail meningkat karena ya mereka tetap kebutuhan pokok kan untuk kita belanja dan lain sebagainya, personal healthcare, apalagi ini sekarang ada nih kayak gue punya hand sanitizer gitu-gitu. Itu bisa banget. Kemudian ini internet juga meningkat, e-commerce meningkat, agrikultur masih cukup oke. Oil and gas juga udah mulai turun, makanya udah mulai warna oranye gitu ya. Education yang offline iya, cuma online kayak ngampus gini lumayan tinggi juga growth-nya, saya yakin. Jadi ini juga sangat bagus juga nih untuk kita invest. Nah, ini contoh-contoh industrinya yang hasil riset lah ya, untuk jadi patokan buat teman-teman. Makanya kenapa kalau di B-share tuh yang kayak F&B, Indomaret, Alfamart, kemudian kayak makanan gitu ya, coffee shop, tetap rame gitu, walaupun ya kita tahu pandemi gitu, tapi mereka tahu ya orang pasti akan tetap makan, minum gitu kan, orang tetap belanja gitu, jadi tetap rame. Untuk orang mau karena yang kayak gitu jatuhnya primary needs kan ya. Jadi benar. apapun kondisinya lu pasti akan makan dan minum betul, gitu kan. Betul. Yang lagi seru lagi kita lagi buka rumah sakit nih. Jadi kita bisa invest di klinik yang di dalam rumah sakit gitu ya. Ya karena dibutuhkan juga pasti untuk masyarakat kesehatan sekarang nih. Betul. Kayak gitu. Nah, jadi kalau kita mau investasi apa sih yang harus disiapkan gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu, tadi kita udah bahas semuanya tadi ya, mulai dari kenali diri sendiri, goals keuangan kita, pengen jangka pendek, menengah atau panjang gitu ya. Kemudian harus tahu nih instrumen apa yang kita mau taruh gitu ya, paper aset, properti, bisnis ataupun komoditas gitu ya. Dan juga kita harus pelajari bahwa instrumen tersebut juga instrumen yang
instrumen yang aman gitu ya. Aman itu dari sisi apa? Dari sisi kalau kata OJK itu dari sisi legal dan logis gitu ya. Jadi harus legal dan logis gitu ya. Legal itu apa? Izin OJK. Misalkan B-Share sudah berizin OJK. Berarti sudah diakses oleh pihak berwenang bahwa dalam orangnya siapa, sistemnya benar atau enggak gitu kan. Udah aman gitu. Tapi ada lagi secara logis gitu. Logis ini adalah benar nggak sih yang ditawarkan ini make sense nggak sih gitu. Kadang-kadang orang menawarkan satu hari untung 200% gitu. Wah, itu mostly itu bisa dibilang adalah investasi bodong karena apa sih yang mau bisa satu hari balikin 200% gitu kan gitu. return gitu. Bisa menjamin gitu ya. Bener. Apalagi kalau misalkan kripto oke bisa ratusan persen dalam hitungan hari. Tapi itu kan nggak jaminan gitu. Itu hoki juga bisa dibilang gitu kan. Ataupun ada orang tahu dari bisikan orang dalam misalnya gitu kan. Kalau untuk yang dijamin, nah itu yang biasanya nggak mungkin banget gitu kalau ada susah gitu. Jadi, nah itu yang harus hati-hati banget gitu. Jadi harus cek yang tadi logis dan legal kayak gitu. Kalau kata temen kemudian harus gue, tahu juga resikonya. Jadi kadang-kadang kita pengennya untung-untung gitu kan. Due diligence ya. Oh, judi online. Waduh. Wah, kalau itu kata tuh temen gue kayak main kripto pasti gitu kan, judi online gitu kan. Karena lu bener banget tuh. masang duit 10 juta gitu kan, sejam lagi bisa habis jadi itu berdoa 5 juta, bisa jadi 15 juta, nggak ngerti gitu. Iya, bener nggak ngerti kita gimana ada bandara di belakang kan. Kita nggak ngerti juga ya kan. Nah, itulah jadi harus hati-hati. Jadi kalau gue boleh summarin, jadi konsepnya adalah kalau kita invest itu mindsetnya harus jangka panjang, teman-teman. Jadi jangan karena namanya invest ya, bukan trading ya. Kalau trading kan kita pengennya dapat tadi kenaikan saham misalkan trading ya, kenaikan kecil-kecil untung dikit gitu kan. Tapi kalau invest jangka panjang itu adalah kita berpikir ada long term. Kita pengen supaya tadi financial freedom gitu ya, untuk menciptakan passive income yang lebih besar daripada pengeluaran. Dan itu butuh waktu gitu. Jadi bagaimana kita bekerja, bagaimana kita berbisnis saat ini, itu menciptakan uang yang nanti kita bisa invest untuk nanti ke depannya kita nggak usah kerja lagi, udah bisa menghasilkan passive income tadi gitu kan. Kemudian juga investasi di aset industri yang potensial winner di masa sekarang. Itu penting banget gitu kan, karena dunia kan berubah gitu ya. Sekarang ada tatanan baru lah walaupun di dunia keuangan, di investasi gitu. Jadi nggak sama kayak yang dulu gitu. Jadi kita harus ikutin perkembangan gitu kan. Dan lain sebagainya supaya yang tadi tetap kita apapun instrumennya yang penting kita tahu apa yang kita tuju gitu ya, kendaraannya apapun kita bisa tetap mendapatkan tadi kebebasan finansial kita kayak gitu. Nah, jadi langkah memulainya gitu ya, kalau di B-Share ini kita bisa langsung eksekusi nih bro sebenarnya. Jadi karena kita di sini adalah platform investasi bisnis, jadi kita bisa menghasilkan passive income bahkan dengan modal. Kalau tadi 5 juta gitu ya, khusus untuk teman-teman ngampus ini, kalau kita pakai kode ini pada saat transaksi ngampus gitu ya, itu bisa langsung invest mulai dari 50.000 teman-teman. Gitu. Jadi khusus banget nih buat Bro Gatot dan teman-teman. Luar biasa. Kita bikin banget jadi 50.000. Jadi semua orang bisa coba-coba ini gimana caranya. Misalkan kemarin kita ada buka sama Mas Kaisang bisnis di bisnisnya Mas Kaisang gitu ya, barang anak presiden, dia komisaris di sana, kita bisa invest ke bisnisnya bahkan dari 50 ribuan gitu kan. Nah, sekarang lagi buka berbagai bisnis kayak tadi rumah sakit, kemudian ada kita buka logistik lagi open juga gitu kan, kemudian kita buka grosir salsa gitu. Nah, itu grosir untuk oleh-oleh dan lain sebagainya itu juga kita lagi buka. Nah, itu teman-teman bisa cek aja nanti, ini scan di sini ada kode referral juga, ada cashback, kita ada kasih cashback juga. Jadi buat teman-teman yang mau daftar gitu ya, tadi bisa di-scan ini, nanti bisa daftar di bshare.id gitu ya, pakai kode Vincent, nanti dapat cashback 50%. Jadi udah dapat diskon 50.000, bisa minimum investnya, dapat cashback lagi gitu. Luar biasa. Jadi itu khusus banget buat teman-teman yang hadir hari ini dan mendengarkan sampai sejauh ini. Thank you banget nih teman-teman. Kalau ada hal-hal yang pengen ditanyakan, monggo kita akan lanjutkan di sesi diskusi. Oke, thank you. Thank you Mas Vincent. Sharingnya keren banget nih, mencerahkan buat teman-teman yang mau financial freedom gitu ya. Oke, tadi kalau nggak salah ada yang raise hand, mungkin boleh dibantu dari teman-teman admin. Ada yang raise hand tadi, Mbak siapa ya, Mbak Anas ya kalau nggak salah ya. Silahkan kalau mau di open mic, kalau mau langsung nanya silahkan. Oke. Oh, nggak jadi katanya. Oke, mungkin buat teman-teman yang lain sambil nunggu boleh langsung di
chat pertanyaannya sambil kita nunggu. Oke, mungkin summary sedikit, Mas Vincent. Berarti ceritanya ini penting sih. Maksudnya kan kadang orang itu banyak yang gue udah naruh di sini nih, kok baru seminggu 2 minggu diliatin belum ada progres gitu kan, belum ada apa-apa. Itu bukan konsep investasi berarti ya? Betul. Konsep Biasanya investasi itu adalah untuk long term gitu long term. Jadi konsepnya kalau investasi itu ada berbagai macam konsepnya. Jadi kalau yang dilihatin biasanya segala macam itu trading karena mereka untung mau jual langsung gitu kan. Itu biasanya nyarinya capital gain aja tuh gitu kan. Kalau investasi itu kita udah cek seluk-beluknya bisnisnya gitu ya. Kemudian kita invest ya udah kita taruh gitu. Kita nunggunya dari income dividen misalkan kalau bisnis gitu ya. Dividen ataupun kita bisa investnya modelnya adalah rutin gitu ya. Rutin tiap bulan kita sisihkan tadi pakai financial freedom account gitu 10% disisihkan. Nanti kita nyicil tuh nambah besar lagi gitu kan investasi kita. Nanti income yang didapat passive income-nya semakin besar juga gitu kan. Betul. Karena kita udah cek bisa kita trust gitu kan kita udah tahu bisnisnya nggak mungkin bangkrut, long term-nya masih oke gitu kan. Jadi kita nyicil terus tuh. Kita bisa mainnya diversifikasi juga di misalkan tadi F&B, retail, jasa, ada teknologi juga dan lain sebagainya. Kalau memang nanti maunya ke startup, itu latihan lah jadi venture capital di masa depan mungkin teman-teman gitu kan. Bisa banget. Tapi kita diversifikasi di industri yang berbeda-beda aja. Kalau satu naik, satu turun, it's okay gitu kan. Jadi seimbang juga overall. Gitu. Itu biasanya investasi kayak gitu sih modelnya. Ya, betul. Nah, terus tanya terkait dengan apa nyebutnya tenan-tenan lah ya, tenan-tenan yang join di B-Share. Contohnya kan setahu gue kan ada Alfamart, Indomart, Flip gitu kan ya, nasi Padang Sederhana dan lain-lain itu. Apakah mereka mengajukan sendiri atau dari tim B-Share ada yang ayo ngobrol bareng yuk sama ownernya gitu kan, mau nggak gitu. Terus ada proses validasi apa sih yang supaya kan kadang-kadang gini kan ya, apa namanya ada bisnis yang bisa jadi naiknya drastis tuh walaupun sama-sama F&B gitu kan ya. Nah, apakah ada pilihan tertentu atau semua bisnis F&B itu sebetulnya bisa masuk B-Share, Mas? Oke, jadi kita sebenarnya ada seleksinya dulu, bro. Jadi ketika kita mau masukin ke B-Share, misalkan ada kita baik dari pengajunya, dari brand owner gitu ya, ataupun kita juga yang reach out, kita ada juga bisa jadi tim kita yang reach out, kita tahu bisnis bagus, kita ajak join gitu. Ada juga mereka yang join. Tapi kita punya filter yang sama, yaitu bisnisnya memang udah proven 2 tahun sudah berjalan gitu ya, minimal, dan omsetnya itu minimum 700 juta sampai 1 miliar per tahun. Jadi udah menghasilkan, bukan cuma ide gitu ya. Jadi resikonya udah lebih terukur. Kemudian juga misalkan kalau yang bentuknya offline gitu mereka udah punya minimum 3 cabang lah. Kita bisa lihat yang low performance, medium performance sama high performance seperti apa. Gitu. Jadi begitu kita teman-teman udah lihat di B-Share itu udah lewat daripada legal due diligence, secara legal udah kita cek, financial due diligence juga udah kita cek. Jadi enak banget buat teman-teman yang mereka udah mau invest bisa langsung enak karena bisa langsung lihat proposalnya secara detail. Salah satunya udah dicek dibandingkan kalau kita invest sendiri di luar sana modalnya mesti sendiri gede-gede gitu kan modalnya, dan juga kita belum melakukan pengecekan jadi mesti ngecek sendiri dan lain sebagainya. Resikonya jadi lebih kecil kalau kita invest di B-Share. Iya gitu. Karena udah masuk ke tahap seleksi dulu lah ya sama teman-teman B-Share gitu kan ya. Betul. Gitu. Oke, mungkin dari admin kemarin ada collect pertanyaan nih buat teman-teman yang mau join hari ini. Mungkin boleh di-share dari admin pertanyaannya, silakan. Nanti jangan lupa juga untuk feedback ke B-Share dan juga untuk absensi dari sisinya ngampus ya, teman-teman sobat ngampus supaya nanti bisa dapat sertifikatnya juga gitu. Oke, silakan admin kalau mau langsung di-share untuk pertanyaannya. Oke, nah ini. Jadi kemarin kita udah sempat collect dulu nih, Sen, ke teman-teman gitu ya. Mungkin yang pertama, gue coba bacain dari usia berapa kita harus mengatur manajemen finansial dan gimana caranya manajemen untuk anak muda yang umurnya masih belasan tahun. Ini dari Mbak Fitria Mayasari. Monggo, Sen, silakan, Sen. Oke, waduh keren banget nih Fitria, berarti dari usia belasan udah mau invest gitu ya, invest gitu udah ya. Mikir panjang gitu ya. Mikir panjang ya, bagus banget sih. Jadi strateginya sebenarnya tadi kita bisa pakai metode yang tadi sih, rumus yang misalkan tadi financial freedom account, kemudian play gitu ya, kemudian necessities tadi yang persentase-persentasenya teman-teman bisa cek di sana gitu ya, udah dicatat tadi gitu ya. Jadi itu alokasi keuangan sih pada kuncinya. Jadi
berapapun uang kita, misalnya kalau masih belasan mungkin masih dapat uang dari orang tua ya, uang jajan dan sebagainya. Itu kita bisa asumsikan sebagai uang penghasilan kita gitu. Jadi teman-teman bisa langsung tetap bagi, misalkan 10% uang jajan 1 juta gitu kan, 10% 100.000, ya kan, 100.000 itu untuk financial freedom account. Bisa banget kita langsung beliin reksadana misalnya. Untuk misalnya kita mau jangka panjang, berarti reksadana saham misalnya gitu kan, ataupun mau beli bisnis di B-Share bisa pakai kode ngampus gitu kan, 50.000 jadi 100.000 bisa gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi kalau mau langsung action bisa gitu. Tapi kalau teman-teman yang masih usia muda, masih belasan tahun, saya sarankan untuk investasi ke ilmu gitu ya, ke edukasi. Play-nya oke, tetap harus ada, tapi edukasinya itu harus ditingkatkan gitu ya, baca buku, ikut seminar seperti ini gitu ya, dan juga ikut seminar, workshop dan lain sebagainya. Jadi memang investasi ke leher ke atas lah itu sangat penting gitu ya, terutama bebas sih sebenarnya, ada 2 metode, mau langsung action gitu ya, udah belajar dikit-dikit, action, ataupun belajar dulu, benar-benar yakin, baru kita invest. Itu monggo. Tapi jangan lupa belajar-belajar, habis itu praktek juga, jangan belajar-belajar doang. Kayak gitu sih. Oke, lanjut. Kedua nih, ada manajemen investasi yang baik itu seperti apa ketika kita memiliki beberapa goals. Pengennya semua jalan bareng, tapi kalau di-spare ke banyak goals akan lama buat achieve goals-nya. Siap. Nah, ini jadinya modelnya kita harus petakan juga sih. Kalau bisa tadi, yang tadi kita presentasikan, misalkan 10% financial freedom account, 10% long term saving for spending, itu kan sebenarnya payungnya doang tuh. Gitu. Misalkan long term saving for spending itu kita beli 10%-nya kita bagi, 2% itu untuk kita tadi beli mobil, 2% untuk kita pakai untuk nyicil biaya nikah dan lain sebagainya. Jadi kita bisa breakdown sendiri gitu sebenarnya di sana. Jadi kita bisa breakdown lagi, misalkan kalau mau gampang pakai Excel gitu ya, dicatat nanti dari penghasilan langsung pakai rumus, di drag aja gitu kan. Biasanya gue dulu suka pakai kayak gitu biar gampang, udah langsung persentasenya dikali semuanya gitu. Jadi bisa banget jalannya itu kita alokasikan, kecuali teman-teman memang condong ke salah satu titik. Misalkan, long term saving for spending-nya udah ngebut nih pengen nikah gitu kan, ya udah difokusin ke nikah dulu gitu. Sambil itu udah selesai nikah, ya udah disiapin lagi buat sambil beli rumah dan lain-lainnya gitu kan. Jadi itu bisa banget diatur sesuai dengan preferensi sendiri gitu. Jadi sebenarnya bisa banget kalau memang beberapa goals dijalanin berdasarkan, yang penting persentase dan lain sebagainya udah diatur pakai perencanaan keuangan yang tadi kayak gitu. Oke, sip. Boleh di next dari admin, silakan. Oke, selanjutnya ini dari Mas Anggara Putra. Apakah investasi yang bagus di masa pandemi ini? Oh, ada 2 pertanyaan. Oke, itu yang pertama. Kedua, apa investasi yang mudah dan menguntungkan sampai tua nanti? Monggo, Sen. Oke, jadi yang bagus di masa pandemi itu sebenarnya tadi kita harus pilih industri yang benar-benar udah potensial winning di masa pandemi ya, gitu. Kita kan karena kan mungkin dulu kalau jualan hand sanitizer gitu ya, kesehatan ya biasa-biasa aja, biasa aja gitu ya. Biasa aja gitu. Tapi kalau sekarang pandemi, mungkin karena peningkatannya bagus gitu. Jadi kalau kita invest di bisnis yang kayak gitu, akan potensialnya akan bagus gitu kan. Kemudian kita cari yang tadi kebutuhan pokok sih, kebutuhan pokok kayak retail yang kebutuhan minimarket ataupun kebutuhan makanan, minuman gitu yang memang kebutuhan pokok gitu. Jadi itu tetap aja orang mau pandemi mau apa tetap aja butuh makan minum kan gitu kan, butuh belanja sehari-hari gitu. Jadi tetap aja akan bagus gitu. Kemudian juga yang tadi sih, kita bisnis yang paling bagus adalah bisnis yang kita mengerti dan kita tahu detailnya seperti apa gitu. Oke. Nah, apa sudah investasi menguntungkan sampai apa tua itu? Oke, jadi sebenarnya kalau sampai tua yang tadi kita kalau udah mau sampai tua kita harus mikirnya adalah tadi financial freedom account. Cari aset investasi yang bisa menghasilkan income gitu, pasif, udah bisa masukin uang ke kantong kita gitu, dan harus cari industri yang aman gitu. Jadi banyak yang mikir kalau dulu kos-kosan aman gitu kan, kita punya propertinya, worst case kenapa properti bisa dijual. Dan ada bisnis sewa menyewa gitu kan. Tapi sekarang juga kalau kos-kosan kita bisa bilang aman, bisa bilang nggak aman gitu ya. Karena apa? Perubahan dari gaya hidup orang. Misalkan sekarang kita bikin kos-kosan, punya kos-kosan di kampus gitu ya. Tapi apakah orang datang ke kampus gitu kan? Masa sekarang orang sekarang belajar di rumah gitu ya. Online semua. Nah, berarti apakah di kampus itu jadi pilihan yang aman dan menguntungkan sampai tua? Belum tentu, karena ada perubahan tadi yang COVID gitu kan. Jadi kita harus bisa adaptasi nih. Oke, gimana nih kos-kosan di sana? Oke, kalau kos-kosan di sana yang tadinya buat mahasiswa kita bisa change. Misalnya kita bikin jadi kos harian.
ataupun kita bikin jadi buat traveler gitu kan, atau bikin buat karyawan gitu. Jadi tetap kita harus pantau dan mengikuti perkembangan gitu kan. Walaupun kita bisa bilang passive income, tapi passive income ini kan juga mengikuti situasi ekonomi, situasi global gitu. Jadi nggak bisa 100% benar-benar ya tutup mata gitu kan. Kemudian bisnis minimarket bagus gitu, F&B bagus. Apakah saat ini? Iya, betul gitu. Orang masih makan, orang masih beli kebutuhan di minimarket gitu. Jangan-jangan sekarang nanti next-nya adalah minimarket udah pakai online semua gitu ya, misalnya. Jadi apakah untuk jangka panjang sampai tua itu bisa menguntungkan? Ya kita harus tetap ngikutin perkembangan sih kalau ini. Kita bisa kacamata sekarang yang dari kacamata kita aman saat ini, dan kedepannya kelihatannya masih orang butuhkan lah, tapi ya kita nggak bisa prediksi sampai segitunya gitu. Betul. Yang penting kita harus tetap adaptasi kayak gitu. Ya. Melihat situasi dan kondisi real juga lah ya di lapangan. Benar. Oke, lanjut. Gimana caranya kita supaya mampu bertahan meskipun keadaan perekonomian saat ini sedang turun dan menyulitkan, dari Mas Niko Prayoga. Oke. Nah, jadi sebenarnya untuk situasi seperti ini gitu ya di masa pandemi COVID, kita utamakan dulu tadi untuk dua hal. Kalau kita bisa bicara, tadi kan ada macam-macam tuh persentase kebutuhan, tapi kalau dari saya dua hal cukup. Dua hal ini adalah financial freedom account untuk kebutuhan passive income jangka panjang tetap harus ada, karena itu untuk masa depan kita. Mau COVID, nggak ada COVID, tetapnya kita butuh passive income gitu kan. Betul. Yang kedua adalah necessities yang harus dipegang, kebutuhan hidup keluarga, kantong nasi keluarga kita tetap harus terselamatkan gitu kan. Habis itu baru yang lain-lain gitu. Jadi yang penting dua itu tetap ada 10%. Misalkan worst case kalau lagi pandemi, lagi sulit, 90% untuk necessities it's okay gitu kan. Karena ini situasi yang extraordinary lah istilahnya gitu. Tapi ya kita harus bertahan ya bagaimana caranya untuk tadi mencari sumber pendapatan tambahan misalkan. Tambahan tadi kita bisa dapat dari bisnis, usaha sendiri, sambil kerja juga, sambil magang, sambil freelance dan lain sebagainya. Yang penting kita income-nya semakin besar income, pemasukan, semakin besar kita menciptakan FFA, kemudian kita bisa tadi financial freedom account dan juga kebutuhan sehari-hari kita semakin berlimpah lah untuk necessities. Gitu. Itu strategi kita untuk ya lagi turun segala macam ekonomi, bagaimana caranya memperbesar income dulu lah gitu. Dengan segala cara yang kita punya. Kayak gitu. Oke, lanjut silakan. Dari admin ada lagi pertanyaannya? Oke. Gimana cara mengelola keuangan yang baik serta bisnis atau usaha apa yang paling tepat untuk generasi milenial sekarang? Dari Mas Haris. Oke, jadi untuk mengelola keuangan yang baik untuk bisnis itu sebenarnya kita harus bagaimana balik lagi kan memperbesar offset, kemudian menekan cost kalau bisnis ya, kalau usaha. Jadi supaya profitable sebenarnya. Apalagi di masa sekarang gitu ya. Kalau kita startup, walaupun startup gitu ya, tetap aja venture capital sekarang adalah mencari bisnisnya bukan cuma burning money atau valuasi, tapi mereka juga melihat profitability dari sebuah bisnis. Jadi itu teman-teman harus perhatikan juga. Jadi menekan, balik lagi kan kalau untung ya kita harus menaikkan omset, mengurangi cost gitu. Nah, tinggal kita detail-detailnya bagaimana untuk supaya itu lebih efisien dan tepat sasaran lah, budgeting dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau untuk kita bicara bisnis apa yang tepat untuk sekarang gitu ya, untuk generasi millennials, kita bisa tergantung nih teman-teman. Kalau kita usaha sendiri gitu ya, kita mau jalanin day to day gitu ya sebagai tadi self employee gitu ya, mau bikin startup ataupun mau bikin bisnis, itu bisa pilih bisnis yang sesuai dengan kemampuan teman-teman dan memiliki prospek di lapangan seperti apa gitu. Misalkan teman-teman saat ini jago untuk membuat misalkan teman-teman ada yang kuliahnya farmasi gitu kan, kemudian pengen usaha untuk apa? Usaha menciptakan hand sanitizer misalkan, atau bahkan menciptakan antivirus misalkan dan lain sebagainya. Itu bisa banget kalau memang mau yang kayak gitu. Ataupun ada yang mau yang bentuknya oke, gue mau bikin usaha F&B gitu ya. F&B tapi harus yang ada bukan cuma offline nungguin orang datang, tapi sekarang udah zamannya digital, harus integrasi ke Shopee, GoFood, GrabFood, Traveloka, dan lain sebagainya gitu kan. Harus ngikutin, namanya millennials itu kan keunggulannya adalah kita punya gadget, kita punya teknologi gitu kan, untuk bisa menggunakan untuk jadi strategi marketing, channel marketing dan lain sebagainya gitu. Dan kalau untuk sekarang juga tetap harus yang tadi kita invest bisnis yang udah pasti-pasti, misalkan kayak tadi, misalkan kita invest ke bisnis yang di B-share dan lain sebagainya. Karena enaknya kalau kayak gitu adalah kita numpang di pengetahuan orang sebenarnya. Karena kita udah invest ke bisnis yang udah running, udah berjalan, udah proven. Jadi kita sekalian bisa belajar juga bagaimana sih laporan keuangan mereka, mengatur keuangan mereka, bagaimana sih mereka sistem marketingnya, teman-teman kan bisa lihat nanti di dashboardnya dan lain sebagainya.
itu strategi marketing, strategi pengaturan keuangan dan lain sebagainya. Jadi kita bisa belajar dari mereka langsung take action karena kita sebagai shareholders gitu kan, sebagai pemegang saham. Gitu. Baru nanti saya yakin nih saya suka F&B, saya lihat orang-orang menjalankannya seperti apa, saya bikin sendiri. Itu bisa banget kayak gitu. Jadi temukan passion dan skill kita dijadikan satu. Seperti itu. Oke, lanjut. Apakah di usia-usia mahasiswa seperti ini lebih penting untuk meningkatkan value diri atau bekerja untuk meningkatkan aset? Oke, jadi kalau untuk mahasiswa sebenarnya kita bisa lakukan kenapa nggak dua-duanya gitu ya. Soalnya kalau kata rekan saya itu pernah bilang, Pak Tunda Waringin, dia selalu bilang adalah kalau kita orang kaya itu mindsetnya bukan atau tapi dan gitu. Nah, jadi kalau kita bisa meningkatkan value diri dan bekerja untuk meningkatkan aset, kenapa kita harus pilih atau? Kita pilih dua-duanya gitu. Dua-duanya karena kita bisa sambil belajar seminar, workshop, kita baca buku dan praktek gitu. Jadi bisa dua-duanya gitu. Oke. Mungkin ada lagi dari admin pertanyaannya? Oke. Gimana cara mengatur keuangan agar bisa lepas dari sandwich gain? Dari Mbak Dinda nih. Oke, waduh, sandwich gain ini apa nih? Saya belum tahu nih. Tapi untuk sandwich gain ini adalah mungkin lebih ke karena di antara dua generasi gitu ya. Betul. Mindset keuangannya. Jadi, gitu. Jadi sebenarnya kalau itu hanya lebih ke istilah dan mindset sih sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya mau generasi apapun tempat kita berjalan gitu ya, kita dilahirkan di mana itu kan dari sananya gitu kan. Mau kita dilahirkan di generasi Z atau milenial ataupun Y gitu. Tapi nggak berubah, tetap mindset keuangan sama. Mindset orang kaya tetap membangun aset, menghasilkan passive income untuk bebas finansial. Itu mau generasi apapun tetap sama gitu. Caranya adalah ya bagaimana kita punya prinsip gitu. Jangan sampai karena kita generasi Z kita YOLO gitu kan. Kita senang-senang, happy-happy, generasi Z santai-santai gitu kan. Tapi ya itu sama, balik lagi kalau kayak gitu kita akan mengorbankan untuk masa depan kita gitu. Karena kan akan pensiunnya juga nggak harus bekerja lagi dan segala macam. Waktu kita bisa santai-santai di pantai gitu kan. Kenapa nggak santai-santai di pantai sekarang? Karena kita udah punya aset menghasilkan income. Kayak gitu sih. Oke, lanjut. Di waktu apa saja agar bisa save money atau menabung? Soalnya kalau sudah gajian tuh pasti foya-foya dari Mas Bagus. Ini nih Mas Bagus. Jadi yang tadi tuh, jadi kita bisa pakai metode money management system tadi sih. Jadi kita bisa alokasikan sesuai dengan persentase alokasinya gitu ya. Biasa sih kalau saya prakteknya adalah begitu uang masuk langsung saya pindahin. Kalau saya misalnya invest ke saham atau invest di B-share, saya pindahin langsung ke rekening sahamnya gitu atau ke bisnis yang mau diinvest. Jadi langsung dipisahin pada saat hari pertama kita dapat gaji, jadi nggak sempat kepake dulu gitu. Betul. Langsung di split tadi ya. Langsung split tadi, langsung lempar, sisanya baru yang dipakai udah aman tuh, udah ada aset gitu kan. Enak banget dibandingkan pakai habis lah. Iya habis karena gitu dipakai nggak di awal soalnya gitu. Karena prinsipnya kalau kita lagi mau jajan nih, masih ada duit nih gitu kan, belanja gitu kan. Tapi kalau duitnya segini, kan udah dipakai buat aset, nggak masalah dong gitu. Betul. Oke. Lanjut. Gitu. Ada lagi pertanyaannya? Oke, masih ada. Gimana cara mengelola keuangan ketika sudah lulus kuliah dan baru akan mulai bergabung di dunia kerja untuk persiapan diri setelah mendapatkan uang gaji pertama setelah masuk kedua? Oke, dari Mas Aslam nih. Oke, Mas Aslam. Jadi sebenarnya metodenya sama ya. Jadi berapapun gaji kita, walaupun kita habis lulus kerja segala macam, ya tadi bisa langsung dialokasikan gitu untuk investasi, untuk belajar gitu ya. Tinggal bagaimana penggunaannya dan seberapa besar pengetahuan kita terhadap sebuah aset gitu ya. Tadi misalkan kita taunya reksadana, ya udah nggak apa-apa, masuk reksadana dulu. Kita taunya bisnis, kita ngerti franchise, masuk ke franchise ke bisnis gitu. Ataupun kita pengen belajar dulu nih, ya udah beli buku. Jadi banyakin investasi ke leher ke atas. Itu silahkan diatur sesuai preferensi kayak gitu. Apalagi leher ke atas itu kan kalau kerjanya di tech company penting banget ya. Teknologi, kita tidur aja yang di sana udah update terus gitu. Iya kan? Bener banget. Oke. Lanjut. Masih nggak paham dengan analisis fundamental sebelum membeli saham. Mohon pencerahannya. Kalau bisa dengan bahasa dan istilah yang gampang. Monggo, Sen. Oke. Fundamental nih. Fundamental ya. Kalau fundamental saham itu biasa kita cek sih dari berbagai macam sisi. Misalkan dari bisnis. Misalkan kita mau invest ke perusahaan. Perusahaan ini pengelolanya siapa sih? Track record-nya seperti apa sih? Kita cek dari sisi kualitatif dulu nih gitu ya.
orangnya seperti apa, kemudian sepak terjang seperti apa. Pernah nggak sih kan dia kena kasus gitu ya, Iya, betul. ataupun apa gitu kan? Perusahaannya benar nggak sih dalam menjalankan usahanya gitu kan? Dan habis itu udah bisa dicek, kemudian cek juga industrinya. Industri yang udah mau mati ataupun industri yang masih growing di masa depan gitu kan. Gitu. Misalkan contoh kita sekarang nih misalkan pom bensin gitu ya, bagus gitu pom bensin. Tapi apakah di dalam 5-10 tahun lagi bahkan 100 tahun lagi masih ada tuh bensin gitu kan? Jangan-jangan udah listrik semua gitu kan. Ya mungkin kita invest ke bisnis perusahaan pembangkit listrik, mungkin lebih oke. Jadi fundamental itu dilihat dari sekarang, historical dan juga masa depan seperti apa. Itu secara kualitatif gitu ya. Kalau secara kuantitatif tentunya ada berbagai macam fundamental yang bisa kita lihat dari sisi laporan keuangan, rasio-rasio laporan keuangan. Misalkan tadi kita cek omset dibandingkan dengan cost dibandingkan dengan profit itu berapa persen. Jangan sampai di omsetnya besar ternyata cost-nya besar. Gitu kan. Apakah itu berarti pengelolaannya dia udah dikelola dengan baik gitu kan. Dan kemudian juga apakah ini harga saham kemahalan gitu kan. Price earning ratio, price book value gitu kan. Itu sebenarnya bahasa-bahasa keren aja. Sebenarnya itu adalah cuma harga saham dibandingkan dengan nilai buku gitu, apakah kemahalan gitu kan, ataupun dibandingkan dengan earning-nya ataupun income-nya. Jangan-jangan perusahaan dengan profit sekian itu harusnya nggak dihargai sekian, ini kemahalan nih berapa kalinya gitu kan. Nah itu dibandingkan kemahalan atau enggak dibandingkan di mana, dibandingkan dengan si kompetitor biasanya gitu kan. Misalkan ada Indofood sama Unilever head to head, mahalan mana sih gitu kan, biasanya dilihatnya satu industri. Misalkan tadi Indomaret, Alfamart gitu kan, gimana nih kita lihat gitu kan, masing-masing punya plus minus gitu. Nah biasanya sih kita lihat kayak gitu. Tapi kalau mau lebih detail teman-teman harus ikut lagi tuh yang namanya workshop saham gitu atau workshop analisis fundamental kayak gitu. Ya. Oke, masih ada dari admin pertanyaannya dari teman-teman? Oh, ini terakhir ya sepertinya. Dari Mas Anas, Kak, saya dengan Anas izin bertanya gimana strategi ngatur keuangan untuk sekolah lanjutan untuk kuliah, studi kasus pada karyawan yang ingin melanjutkan jenjang S2. Thank you. Oke, wah ini spesifik banget ya, seru juga. Jadi mungkin ini alokasinya tadi kita banyakin persentase habis S1 kita mulai kerja gitu atau mulai bisnis gitu ya. Tapi ditabung. Tabungnya adalah untuk sebagian untuk alokasi long term saving for spending untuk kuliah. Gitu. Jadi 10% untuk kuliah ataupun tadi 10% untuk education juga difokusin ke S2 kalau memang fokus mau mengejar karir ataupun pendidikan S2. Berarti bisa 20% tuh gitu kan untuk dari gaji kita untuk persiapan S2. Habis sisanya boleh untuk invest tetap gitu kan, untuk main tetap gitu. Tapi lama-lama kan akan terkumpul tuh gitu kan. Untuk biaya S2 berapa kita akan breakdown gitu. Jadi S2 kita cek goals kita udah tahu nih mau masuk S2 itu butuh modal berapa misalkan. Betul. Kita udah tahu nanti kalau kita udah tahu kalau kita nyicil misalkan tadi 20% gaji 10 juta berarti kan 2 juta. Nah, 2 juta ini kita sampai berapa lama nih untuk bisa mendapatkan terkumpul dan kalau 2 juta itu kita masukin ke instrumen apa yang supaya pada tahun kita udah ready itu uangnya itu bukan kena inflasi tapi berkembang gitu kan. Misalkan kita mau targetnya untuk kuliah dalam 5 tahun, berarti kita asetnya adalah misalkan yang middle gitu ya, yang jangka menengah gitu, yang tadi itu misalkan kita masuknya ke reksadana yang kombinasi gitu, yang bentuknya ada saham, ada yang masuknya ke obligasi ataupun ke deposito gitu. Jadi kombinasi misalkan kayak gitu. Jadi kita tentukan range-nya, target berapa duitnya, kemudian kendaraannya apa. Misalkan bisnis, sebenarnya bisnis juga oke, bisa masuk ke yang 5 tahunan, udah balik modal dan lain sebagainya. Tapi biasa bisnis kan untuk long term. Jadi mungkin kalau memang mau yang cair, cepat ya reksadana campuran itu oke, bisa dicoba. Kayak gitu. Oke. Ada lagi dari teman-teman pertanyaannya dari admin mungkin yang sudah bersesuaian? Oh, sudah nggak ada. Oke. Jangan lupa untuk lakukan absensi. Linknya sudah ada di kolom chat. Silahkan dilakukan absensinya. Terus juga untuk minggu depan itu kita ada sesi selanjutnya itu di Ngotak itu ada ngomongin konten marketing ya. Ini kebetulan dari salah satu dari TikTok gitu ya, rame mau ngomongin konten marketing. Jadi lumayan juga. Bijar kan juga punya TikTok nih, San. Wah, siap, itu mungkin tim lu boleh join nih, San. Boleh. Lagi ngomongin konten marketing soalnya. Boleh banget. Oke. Mungkin thank you, Sen. Sebelum penutupan mungkin ada 1-2 kata-kata, Sen, buat teman-teman, Sen. Oke. Iya. Sebenarnya sih kalau buat teman-teman di sini keren banget saya lihat
dari sekarang udah 40-an orang masih stay di sini. Berarti ada motivasi yang sangat besar ya untuk bisa memulai bebas finansial sejak muda. Walaupun kita masih muda, milenial bukan alasan berarti kita tidak untuk mulai untuk berinvestasi gitu. Sekarang ini zaman digital, enak banget buat kita bisa mulai investasi dengan modal kecil udah bisa gitu. Jadi kita instrumen bisa macam-macam, nggak harus di B-share, teman-teman bisa invest reksadana, bisa invest emas dan lain sebagainya. Kita juga punya teman juga yang invest emas tuh ya, yang di satu perguruan ya kan. Betul. Jadi banyak macam variasi-variasi yang teman-teman bisa lakukan gitu. Nah, kalau di B-share teman-teman tadi juga di kolom chat monggo ada link yang bisa diisi gitu ya. Nanti juga ada voucher di sana yang bisa dipakai. Silahkan tadi 50.000 bisa mulai. Jadi nggak ada alasan lagi untuk kita menunda untuk berinvestasi sekarang juga kayak gitu. Oke, sip. Thank you, Sen. Waktunya, Sen. Udah ngeluangin waktu. Thank you banget. Masih ada sempat waktu buat ngotak hari ini. Ya. Oke. Thank you. Semoga Mas ya Vincent. teman-teman. Thank you teman-teman semua. Sampai ketemu di minggu depan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bye. Thank you, Sen.